Karakteristik jalan di sini ada yang dinamakan potongan melintang. Nanti kita mengenal adanya istilah potongan melintang dan potongan memanjang. Potongan melintang itu apa sih? Potongan melintang adalah potongan melintang tegak lurus sumbu jalan yang memperlihatkan bagian-bagian jalan. Jadi kalau teman-teman berdiri di jalan, itu teman-teman berdiri di asnya atau berdiri di marka jalan, kemudian menghadap ke arah di mana teman-teman sejajar sama jalannya. Menghadap menghadap ke arah datangnya kendaraan. Nah, itu namanya potongan melintang. Penampang melintang jalan yang akan digunakan harus sesuai dengan klasifikasi jalan serta kebutuhan lalu lintas yang bersangkutan. Demikian pula lebar badan jalan, drainase, dan kebebasan pada jalan raya semua harus disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Nah, di sini nanti teman-teman mengenal istilah yang mana namanya badan jalan, yang mana namanya bahu jalan, yang mana namanya trotoar, kerep, median, marka, saluran drainase, dan sebagainya. Ya. Kemudian bagian jalan dikelompokkan menjadi bagian yang langsung berguna untuk lalu lintas, yaitu jalur lalu lintas, lajur lalu lintas, bahu jalan, trotoar, dan median. Sedangkan bagian yang berguna untuk drainase jalan itu ada saluran samping, ada kemiringan melintang jalur lalu lintas, ada kemiringan melintang bahu, dan ada kemiringan lereng. Di sini ada istilahnya jalur dan lajur. Nih, ada istilahnya jalur dan lajur. Yang mana itu jalur dan yang mana itu lajur. Kalau lajur itu bagian dari jalur. Lajur adalah bagian dari jalur. Teman-teman sudah pernah ke Unisma semua? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah pernah ke kampus semua ya? Jadi, kalau di depan kampus kita itu, jalannya ya, itu kan ruas jalan MT Haryono namanya. Dan dia itu adalah jalan provinsi, yaitu kewenangannya Dinas Bina Marga tingkat provinsi, bukan jalan kota atau jalan kabupaten atau jalan nasional. Kalau jalan nasional itu kewenangan dari PUPR, Kementerian PUPR, itu jalan nasional. Kalau tingkat provinsi, Dinas PU, Bina Marga, Cipta Karya, dan lain-lain sebagainya, kalau tingkat provinsi itu jalan provinsi. Dia menghandle jalan provinsi namanya. Kalau dinas PU kota atau kabupaten, ya dia menghandle jalan kota atau kabupaten. Begitu. Kalau di depan Unisma itu ada dua jalur ya. Jalur ke arah Malang dan jalur ke arah Batu. Bisa membayangkan? Dua jalur itu dipisahkan dengan marka jalan yang ada di tengah jalan atau berada pas di as jalan. Di dalam jalur ke arah Malang, ya bisa bayangkan ya, di jalur yang arah Malang itu ada dua lajur. Dua lajur, yaitu untuk lajur mobil dan untuk lajur motor. Begitu pula di arah Batu, ada dua lajur, yaitu untuk lajur mobil dan lajur motor. Kemudian kalau masih susah membayangkan, kita beranjak ke Jalan Soekarno-Hatta. Sudah ada yang belum pernah melewati Jalan Soekarno-Hatta? Halo? Ini teman-teman mendengarkan saya atau tidak? Sudah, Bu. Sudah? Bu. Ada yang belum pernah? Ada yang belum pernah? Tidak ada ya? Oke. Jadi di Soekarno-Hatta itu ada dua jalur. Jalur ke arah patung pesawat sama jalur ke arah
Universitas Brawijaya atau ke jembatan, ya. Bayangkan ya, ada 2 jalur arah ke patung pesawat sama ke arah jembatan. Di situ jalur tersebut dipisahkan oleh median. Median yang di tengah, yang pohon-pohon itu, ya, taman. Taman yang lebarnya sekitar 1-2 meter lah. Itu namanya median. Kemudian kita beranjak ke jalur yang arah patung pesawat. Di dalam satu jalur itu ada 2 lajur. Dan lajurnya itu juga dipisahkan oleh marka jalan. Ada yang ada markanya, ada yang tidak. Kalau tidak salah gitu ya. 2 lajur, lajur sebelah kanan sama lajur sebelah kiri. Begitu pula yang arah jembatan. Satu jalur itu ya, jalur ke arah barat. Itu ada lajur sebelah kanan dan ada lajur sebelah kiri. Sehingga Jalan Soekarno-Hatta itu adalah jalan dengan 2 jalur dan 4 lajur dipisahkan median. Atau bahasanya Jalan Soekarno-Hatta adalah jalan 2 lajur, 4 lajur terpisah. Bisa nangkep sampai sini? Bisa, Bu. Yang lainnya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa ya? Bisa, Bu. Kalau jalan di depan Unisma, karena dia tidak ada mediannya, yang memisahkan jalurnya itu hanya berupa marka jalan, sehingga di depan kampus kita itu adalah jalan 2 jalur, 4 lajur tak terpisah. Kalau tidak ada mediannya namanya undivided. Kalau ada mediannya namanya divided. Undivided tak terpisah, divided terpisah. Ini bedanya antara jalur dan lajur. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Aman. Aman, Bu. Aman, Bu. Aman ya. Aman. Kemudian bagian jalan juga ada yang namanya bagian pelengkap jalan. Ini ada kerep, ada pengaman tepi, kemudian bagian konstruksi jalan itu ada lapis perkerasan jalan, ada lapis fondasi atas, lapis fondasi bawah, dan lapis tanah dasar. Kemudian di sini kita mengenal istilah rumaja atau ruang manfaat jalan. Kemudian ada rumija, ruang milik jalan, ada ruasja, dan ruang pengawasan jalan. Hal-hal mengenai rumaja, rumija, dan ruasja diatur dalam Permen PU nomor 20 tahun 2010 tentang pedoman pemanfaatan bagian jalan pasal 4, 5, dan 6. Ibu, rumaja itu apa? Rumija itu apa? Dan ruasja itu apa? Seperti ini contoh bagian melintang jalan tetapi ngambilnya tidak di center. Nah, seperti ini ya. Ini satu jalur. Ya, teman-teman bisa lihat ya. Bisa lihat semua. Di sini ada satu jalur. Jalur arah ke sana ya. Arah ke sana deh. Dan ada 3 lajur. 1, 2, 3. Ini lajur paling kanan. Ada lajur tengah. Dan ini lajur untuk sepeda pancal. Sepeda. Ini misalkan untuk mobil, misalkan untuk motor, ini untuk sepeda. Ada 3 lajur. Dan di sini ada pemisahnya, ada median jalannya. Terus di sebelah sini, di baliknya median, ada jalur yang ke arah sini. Sehingga misalkan kalau
jalur yang ke arah sana juga ada 3 lajur, berarti ruas jalan ini adalah jalan 2 arah, arah ke sana dan arah ke sini. Arah ke sana dan arah ke sini. Kemudian masing-masing misalkan ada 3 lajur. Ada 1, 2, 3. Misalkan di sana juga ada 3, 1, 2, 3. Sehingga jalan ini adalah jalan 2 arah, 6 lajur, divided. Nulisnya begini. Kalau misalkan jalannya 2 arah, 4 lajur, tidak terpisah, nulisnya begini. Sampai sini bisa nangkep? Bisa, Bu. Bisa. Bu. Saya, gampang ya. Kemudian ini yang namanya kerb. Zebra ini namanya kerb. Ini ada saluran drainase. Kebetulan saluran drainasenya ada di bahu jalan. Ini adalah trotoar. Biasanya saluran drainase itu ada di bawahnya trotoar. Biasanya. Ya. Tetapi tidak harus selalu. Kebetulan ini ada di depan kerb atau di samping kerb. Kalau saluran drainasenya ada di bawahnya trotoar, di sini pasti akan ada lubang-lubang. Di sini, kecil. Di sini. Sini, lubang-lubang di bawahnya kerb. Untuk mengalirkan air yang di badan jalan ke sini. Masuk ke saluran drainase. Ibu, yang namanya badan jalan yang mana? Yang namanya badan jalan itu yang ini. Ini namanya badan jalan. Jalur mobil, lajur motor, lajur sepeda, itulah namanya badan jalan. Ini saluran drainase. Kebetulan berarti saluran drainasenya ini juga bisa disebut bahu jalan. Bisa disebut bahu jalan. Kebetulan saluran drainasenya ada di bahu jalan. Dan lagi, rumaja atau ruang manfaat jalan adalah ruang yang meliputi badan jalan, median jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya. Bagi sebagian orang yang masih bingung dengan ambang pengaman jalan, yang dimaksud dengan ambang pengaman jalan itu adalah bahu jalan. Ambang pengaman itu adalah bahu jalan. Rumija atau ruang milik jalan adalah sebidang tanah di kanan dan kiri jalan atau ruang tertentu yang nantinya ke depan ruang tersebut biasa digunakan untuk pelebaran jalan, penambahan lajur lalu lintas. Ruang tertentu yang dimaksud bisa digunakan untuk ruang pengaman jalan. Lebar minimal ruang milik jalan dijelaskan pada PPPU nomor 34 tahun 2006 pasal 40 ayat 1. Kemudian, yang namanya ruasja atau ruang pengawasan jalan adalah ruang yang berada di luar rumija yang berfungsi untuk pandangan bebas pengemudi, pengamanan konstruksi jalan, dan pengamanan fungsi jalan. Lebar minimal ruasja telah dijelaskan di PPPU nomor 34 tahun 2006 pasal 44 ayat 4. Ini silakan teman-teman browsing PPPU nomor 34 2006 itu yang mana? Silakan dicari ya. Udah, nah ini. Kalau dijelaskan pada gambar, rumaja, rumija, dan ruasja itu yang mana? Rumaja. Rumaja itu yang putih, ya, yang tidak ada arsirannya. Rumaja itu yang ini. Jadi, dia bagiannya adalah A, B, C, sampai D. A apa? A adalah jalur lalu lintas. Jalur, misalkan jalur ke barat dan ke timur, ya. Jalur ke arah sana dan jalur ke arah sini. Kemudian ada bahu jalan. Bahu jalan.
ada bahu jalan, kemudian ada saluran tepi, kemudian ada ambang pengaman. Nah, ini adalah rumaja, ruang manfaat jalan. Ruang yang benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan jalan dan kepentingan pengguna jalan. Ini ruang manfaat jalan. Rumaja. Kemudian ada istilah rumija, ruang milik jalan. Ini miliknya jalan. Isinya adalah rumaja ditambah 1 jengkal lahan dari patok ke patok. Dari patok ke patok. Teman-teman tahu patok jalan itu yang mana? Halo? Yang warna kuning itu udah biasanya, Bu. Iya, betul. Patok jalan. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini namanya patok. Ini patok jalan. Ini patok biasanya kalau ada. Ini ruas 504 seperti ini ya. Bacanya ini ruas 504. Misalkan entah namanya Jalan Jenderal Sudirman gitu ya. Jenderal Sudirman Malang misalkan. Itu nomor ruasnya ini. Kemudian melihatnya ini dari arah GBL, ini apa ya? Ini nama ini kotanya. Jadi misalkan dari Malang ke Surabaya sama dari Malang ke Blitar. Nah, itu ini yang mengarah ke Surabaya, ini yang mengarah ke Blitar. Begitu. Dan ini mana ya? Dari nah ini juga patok, ini patok leger jalan. Kemudian ini patok kilometer ini namanya patok kilometer. Jadi rumija tadi, ini ya, rumija itu adalah dari patok sini ke patok kilometer yang sebelah kanan sini. Ini adalah rumija sepanjang ini. Sepanjang ini adalah rumija. Bisa membayangkan? Bisa, Bu. Sepanjang ini sana itu adalah rumija. Kalau di sini juga ada patok kilometer, di sini sana itu adalah rumija. Ya. Itu lahannya, harusnya lahannya tidak dipergunakan untuk fungsi bangunan apapun. Ini rumija, patok rumija di sana. Ini adalah patok kilometer. Ini namanya adalah patok kilometer. Yang begini-begini, ini namanya patok kilometer. Yang ada ininya. Pokoknya patoknya besar, itu namanya patok kilometer. Ini namanya patok leger jalan. Kemudian ada namanya lagi patok hektometer. Kalau patok hektometer kecil-kecil dia. Nah, ini patok hektometer. Kecil-kecil, cuman kotak-kotak ada nomornya. Nah, seperti ini patok hektometer. Nah, ini namanya patok hektometer. Kecil-kecil. Kemudian mana lagi ya? Ini ya. Bacanya di sini ya, cara bacanya yang atas ini menunjukkan kilometernya, yang bawah ini menunjukkan hektometernya. Jadi ratusannya. Berarti ini 9 kilo. Titik ini ya. Titik ini ada di kilometer 9, 113 meter. Di kilometer 9, 113 meter. Bisa nangkep? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, Bu. Bisa nangkep ya? Nah, seperti ini juga tadi. Nah, ini kalau ini berapa jalur, berapa lajur terpisah atau tidak terpisah?
Ada yang bisa bantu saya jawab? 2 jalur 4 lajur, Bu, terpisah. Terpisah? Terpisah ya, misalkan ini kerep ya. Misalkan ini kerep atau median jalan, ini terpisah. Kalau misalkan ini marka lurus 2, berarti apa? Berarti tidak terpisah. 2 jalur, 4 lajur, tidak terpisah. Misalkan dia tidak ada median jalannya. Yang lain bisa ya? Bisa, Bu. Saya. Kalau ini? Mana sih? Kalau ini? Berapa jalur, berapa lajur terpisah atau tidak? 3 jalur 6 lajur terpisah, Bu. 3 jalur, yang mana saja? Yang ada 3 garis tuh, Bu. 3 garis itu jalur apa lajur? Lajur. Lajur, Bu. Lajur. Jalurnya ada berapa? 2. 2. Berarti 2 strip. Lajurnya ada berapa ini? 6. 6. Terpisah atau tidak? Terpisah. 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 Betul. Udah pinter. Paham ya? Paham semua? Ada yang tidak paham sampai sini? Paham, Bu? Paham ya? Kalau ini? Paham. Kalau ini? 1 jalur 2 lajur. Berapa? 1 jalur 2 lajur, Bu. 1 jalur? Benarkah? Ini ada mobil yang ke arah sini dan ke arah sana. 2 jalur 2 jalur? 2 lajur. 2 lajur? Terus? Tidak terpisah, Bu. Tidak terpisah, betul. Tulisannya bagaimana berarti? 2 strip 2 UD. Gitu ya. Ini ngikuti saya semua enggak? Ikut, Bu. Ikut ya. Bu. Ini ya. 2 jalur, 2 lajur, tak terpisah. Gitu ya. Bisa semua ya? Bisa, Bu. Oke. Kemudian di sini ada ruang milik jalan. Ruang milik jalan itu dari patok ke patok. Ya, dari patok ke patok. Kemudian ada yang namanya ruang pengawasan jalan, ruasja, yang diarsir. Di dalamnya ada rumaja, kemudian ada rumija, kemudian ditambah lagi adalah lahan sampai bangunan terluar. Sampai bangunan terluar. Kalau misalkan di sini ada pagar, berarti ya sampai pagar. Kalau di sini ada pagar rumah orang, berarti dari pagar ke pagar itu namanya ruasja. Ya. Terus di depannya pagar ada patok, dari patok ke patok itu namanya rumija. Di depannya patok ada bahu jalan, dari bahu jalan ke bahu jalan itu namanya rumaja. Bisa diikuti ya? Ya Allah kok hilang. Bisa diikuti ya? Rumaja yang mana, rumija yang mana, dan ruasja yang mana. Kalau ruasja itu paling lebar dia. Dari pagar ke pagar. Kemudian di pagar rumah sebelah kiri dan pagar rumah sebelah kanan, di situ ada patok. Entah patok kilometer, hektometer, atau patok apapun, patok leger, atau macam-macam. Pokoknya dari patok ke patok itu namanya rumija. Di depannya patok ke patok ada bahu jalan. Di sini ada bahu jalan. Dari bahu kiri ke bahu kanan itu namanya rumaja. Rumaja itu ruang manfaat. Rumija itu ruang milik. Ruasja itu ruang pengawasan. Gitu ya. Bisa ya? Dan di sini, nah seperti ini.
Ini menunjukkan ruang manfaat, ruang milik, apa ruang pengawasan? Gambar ini. Ini menunjukkan mami was. Ma atau mi atau was. Gambar ini. Halo? Mana ini orangnya? Ini menunjukkan dari bahu ke bahu. Berarti ruang manfaat jalan. Jalan. Nah, sini ya. Ini ada bahu jalan. Ada badan jalan. Ini badan jalan. Ada bahu samping kiri, ada bahu kiri, ada bahu kanan. Ada saluran samping, kemudian ada ambang pengaman. Ini ruang manfaat jalan. Kemudian di sini juga, nah, ruang manfaat jalan dari sini ke sini, ruang milik jalan dari sini ke sini, ruang pengawasan jalan dari sini ke sini. Bangunan terluar milik orang. Entah itu berupa tembok rumah, entah itu berupa pagar, pokoknya bangunan terluar. Begitu ya. Nah, seperti ini. Ini berapa jalur lajur terpisah atau tak terpisah? Dua jalur, 4 lajur. Terus? Tak terpisah. Tak terpisah. Artinya marka lurus double ini apa? Dilarang melewati. Dilarang melewati atau dilarang menyiap. Menyiap itu apa? Menyiap itu bahasa bakunya menyalip. Nyalip itu bahasa bakunya adalah menyiap. Ya. Ini kalau double gini dilarang keras untuk mendahului. Ya. Dilarang keras untuk mendahului sampai melebihi marka. Kalau putus-putus gini boleh mendahului. Ya. Nah, kalau ruang manfaat jalan, rumaja, itu dari bahu jalan sini ke sini. Ya. Kalau misalkan di sini ada patok, misalkan ini ada patok, dari patok sini, misalkan di sini juga ada patok. Ini ruang milik jalan. Kalau ruang pengawasan jalan, dari pagar sini ke pagarnya orang ini, itu namanya ruang pengawasan jalan. Bisa ngikuti? Bisa ya? Ya. Dan kita masuk ke pengertian jalur lalu lintas. Jalur lalu lintas adalah bagian jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan yang secara fisik berupa suatu perkerasan jalan. Jalur lalu lintas dapat dibatasi oleh median, bahu jalan, trotoar, pulau jalan, atau separator. Jalur lalu lintas dapat terdiri dari beberapa lajur, sedangkan lajur adalah bagian dari jalur yang memanjang dengan atau tanpa marka jalan yang memiliki lebar cukup untuk satu kendaraan bermotor selain sepeda motor. Kemudian jalur lalu lintas terdiri dari beberapa jenis tipe, yaitu satu jalur dua lajur dua arah, satu jalur dua lajur satu arah, dua jalur empat lajur dua arah, dua jalur dan lajur dua arah. Nah, macam-macam ini ya. Di mana N adalah jumlah lajur. Kemudian lebar lajur tergantung dari fungsi dan kelas jalan. Nah, kita masuk ke yang namanya fungsi dan kelas jalan. Fungsi jalan itu ada 3, yaitu jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal. Di mana jalan arteri itu bisa meliputi kelas jalan. Kelas jalan 1, 2, dan 3A. Kalau kolektor, kelas jalan 3A dan 3B. Kalau lokal, kelas jalan 3C. Kelas jalan ini mempengaruhi dimensi kendaraan yang melintas sama beban kendaraan yang melintas. Jadi
misalkan kalau kelas jalan 1 itu, kelas 1 ya, itu bisa dilewati truk trailer. Ya, truk trailer, truk gandeng, kalau dulu ada truk gandeng, sekarang sepertinya sudah tidak boleh ya ada truk gandeng. Semua dialihkan menjadi truk trailer ukuran 20 feet sama 40 feet. Kemudian kelas 1 ini bisa dilewati oleh bis besar. Bis besar yang bis besar banget ya, yang kapasitas besar itu. Kemudian kalau kelas kolektor ini dilewati bisa truk trailer juga bisa, tetapi ukuran kecil harusnya ya, yang ideal ya. Ideal itu truk trailer ukuran kecil yang misalkan 20 feet, kemudian 40 feet juga boleh kalau dia ini peruntukan jalannya seperti itu, tetapi idealnya kalau kelas jalan itu tidak boleh. Tidak boleh dilewati oleh kendaraan yang terlampau besar, baik dimensi maupun load-nya. Kemudian kalau jalan lokal, apalagi jalan lokal, hanya boleh dilewati oleh kendaraan ringan. Kendaraan ringan seperti Avanza, Innova, pickup, kemudian truk box kecil, sepeda motor, kendaraan tak bermotor, seperti itu. Nah, di sini ada lebar lajur ideal. Jadi lebar lajurnya kalau jalan arteri itu idealnya adalah antara 3,5 sampai 3,75. Sehingga kalau dalam satu jalur ada 2 lajur, berarti lebar satu jalur antara 7 sampai 7,5. Sehingga lebar badan jalannya kalau 2 arah antara 14 sampai 15 meter kalau jalan arteri. Bisa membayangkan? Bisa ngikuti saya? Halo? Bisa, Bu. Bisa ya? Mohon, Bu. Kenapa? Kalau kayak truk mixer gitu kan besar itu termasuk kelas berapa, Bu ya? Harusnya dia hanya melintasi jalan kelas 1. Harusnya, idealnya itu. Harusnya Tetapi kan ada yang lewat di kampung gitu. Kenapa? Kenapa? Tapi biasanya kan ada pengecoran di kampung juga kan, Bu. Terus? Nah, itu apakah boleh lewat apa bagaimana, Bu, untuk ketentuannya? Harusnya tidak boleh. Harusnya ya. Harusnya tidak boleh. Begini, jadi misalkan ya, truk dari daerah industri, terus dia melewati jalan nasional yang kelas 1. Kelasnya, fungsinya adalah arteri kelas 1. Itu truk itu kalau mau masuk ke jalan kota yang dia fungsi kelas jalannya adalah kolektor dan kelas jalannya adalah kelas 3, truk itu seharusnya berhenti. Tidak masuk ke jalan kota atau jalan kabupaten. Seharusnya dia menurunkan muatannya, kemudian dipindahkan ke kendaraan yang lebih kecil atau yang dinamakan feeder, kendaraan feeder, FEEDER. Feeder, kemudian baru dibawa masuk ke ruas jalan kota atau kabupaten tersebut. Idealnya seperti itu, secara teori seperti itu. Tetapi pelaksanaannya masih sulit, karena melibatkan pihak industri, pihak industri, pihak dishubnya, pihak bina marganya. Kalau ada kejadian seperti itu yang berulang terus-terusan, yang dirugikan adalah pihak bina marga, karena pihak bina marga yang mempunyai prasarana jalan, yang mempunyai kewenangan terhadap prasarana jalan. Jadi kalau pabriknya itu nggak mau tahu, pokoknya saya itu mau ngangkut barang industri saya itu pakai truk kontainer, kontainernya itu ukuran 40 feet. Dari Lawang ya, misalkan dari Lawang ke Arjosari itu kan masih jalan nasional, fungsinya jalan arteri. Terus truk itu mau saya lewatkan ke jalan mana ya? Jalan Soekarno-Hatta. Misalkan jalan Soekarno-Hatta.
dari jembatan itu mau belok ke kiri ke arah Jalan Maijen Panjaitan. Truk itu masuk ke Jalan Soekarno-Hatta itu pun sudah tidak boleh. Apalagi ke Maijen Panjaitan. Maijen Panjaitan itu kalau dari jembatan itu kan ke Unisma ke kanan ya. Kalau Maijen Panjaitan itu yang ke kiri, teman-teman. Ya. Jadi hierarkinya kalau dari jalur Lawang Malang, Lawang Arjosari itu masih jalan nasional. Kemudian masuk ke Ayani itu sudah jalan provinsi, belok ke Sabilillah ke Borobudur itu jalan provinsi, ke Suhat jalan provinsi, belok ke kiri ke Maijen Panjaitan itu sudah masuk jalan kota. Sehingga truk itu seharusnya tidak boleh sudah masuk ke jalan Ayani ke daerah Sompil Blembing itu sudah tidak boleh. Harusnya dia belok, memang dia harus belok ke kiri ke arah Arjosari, kemudian ke Panji Suroso ke arah Saman. Begitu. Kemudian kalau Bu, di kampung saya itu jalannya dicor, Bu. Dicor itu kuat kan? Kemungkinan besar kuat ya, tergantung ngecornya, tergantung dimensi kekuatan betonnya berapa sama pembesiannya bagaimana. Sebentar, ada yang kemeresek ini. Bu, jalan saya di kampung itu dicor. Truk itu boleh lewat situ, Bu. Truk. Boleh atau tidak? Kita lihat. Jalan kampungnya itu, jalan kampung itu masuk jalan lokal, teman-teman. Dia kelas jalannya adalah kelas 3. Kelas 3-nya itu kelas 3C. Kelas 3 yang paling rendah. Kemudian ada lebar lajur ideal. Lebar lajur ideal itu adalah 3 meter. Misalkan kalau di jalan kampung dia ada 2 jalur dan ada 2 lajur. Jadi masing-masing jalur itu cuman mampu menampung 1 lajur, 1 mobil. Jadi cukup untuk mobil papasan saja, sudah cukup. Sehingga misalkan di kampungnya teman-teman itu lebar jalannya itu antara 5 sampai 6 meter. Boleh enggak, Bu, truk itu lewat situ? Seharusnya tidak boleh. Karena lebar jalurnya cuma 2,5 meter misalkan. Misal kalau di kampung, teman-teman ya, lebar satu arah cuma 2,5 meter atau 3 meter, itu tidak boleh. Seharusnya, idealnya tidak boleh. Kalau yang truk besar. Kalau yang truk kecil yang momot batu bata atau momot tebu atau kalau momot tebu itu biasanya truk besar ya. Momot pasir deh, Bu. Ada yang mau bangun rumah di pojok sana. Seharusnya sebelum masuk jalan kampung itu truknya itu pasirnya itu dipindah ke pickup. Jadi yang masuk itu berupa mobil pickup, bukan truk. Secara teori seperti itu. Tetapi dalam aplikasinya adalah kearifan lokal masing-masing. Tetapi kalau di jalan raya tidak bisa seperti itu karena ada aparatur negara yang menertibkan, baik dari pihak kepolisian maupun pihak dinas perhubungan. Sampai sini bisa nangkep? Bisa, Bu. Bisa ya? Bisa ya. Kemudian di sini ya, untuk kelancaran drainase permukaan, jalur lalu lintas pada alinyemen lurus memerlukan kemiringan melintang normal minimum. Nilai kemiringan minimum yang disyaratkan untuk permukaan aspal antara 2-3% dan untuk permukaan kerikil antara 4-5%. Jadi kalau jalan kerikil itu miringnya lebih curam daripada jalan aspal. Kemudian sini lebar lajur minimum adalah 4,5 meter memungkinkan 2 kendaraan kecil saling berpapasan. Nah ini
minimum 4,5 meter. Papasan dua kendaraan besar yang terjadi sewaktu-waktu dapat menggunakan bahu jalan kalau ada bahu jalannya. Nah, kasusnya kalau kebanyakan, misalkan ya seperti di jalan kampung atau di jalan kota atau kabupaten, banyak jalan yang tidak memperhatikan bahu jalannya. Jadi yang membangun itu hanya memperhatikan badan jalannya. Kalau sudah dicor dengan ketebalan, misalkan ketebalannya 20 cm ya, 20 cm, antara 15 sampai 20 cm. Kemudian bahu jalannya itu tidak ditinggikan mengikuti elevasi badan jalan. Apa yang terjadi, teman-teman? Bisa membayangkan? Kalau ada yang jatuh, terperosok ke bawah, langsung anjlok dari badan jalan ke bahu jalan, bisa menyebabkan kecelakaan. Baik kecelakaan tunggal maupun kecelakaan ganda. Bisa bayangin, Kak? Halo? Wes wes bukan badan jalan yang dicor deh, bukan pakai beton. Pakai aspal aja, pakai overlay. Pakai overlay, di overlay lagi ketebalannya 8 cm. Misalkan 8 cm. Kemudian bahu jalannya itu nggak ditinggikan juga gitu loh. Itu kan ada anjloknya toh. Anjlok itu bahasa Indonesianya apa ya? Ada beda level. Cekungan Bisa mungkin, Bu. bayangin nggak? Kenapa? Cekungan mungkin. Bukan cekungan. Perbedaan selisih. Bukan cekungan. Jadi begini. Bayangkan ya, ini bahu jalan wes. Kemudian tiba-tiba ini sesek kok elek sih gambar. Ini bahu jalan ya. Misalkan ini bahu jalan. Kemudian ini badan jalan. Misalkan ini badan jalan. Sering nggak menjumpai jalan seperti ini? Ini diaspal terus, aspalnya sampai tinggi. Tetapi yang ini nggak diperhatikan. Nggak ditinggikan juga. Harusnya dia itu juga diratakan. Entah begini. Harusnya dia juga diratakan. Nah, paling tidak begini. Bahu jalannya itu loh, yang masih berupa tanah. Harusnya juga ditinggikan bahu jalannya. Sehingga selevel dengan badan jalan. Harusnya. Harusnya dia selevel. Ini tuh harusnya selevel. Jadi tidak ada ini. Tidak ada ini, teman-teman. Perbedaan tinggi ini loh. Tidak terlalu ekstrim. Ini ya, ini center line. Ini center line. CL. Ini arah yang ke sana. Ini arah yang ke sini. Misalkan di sini ada mobil. Ya, ada mobil di sini. Terus ada motor. Mobilnya tiba-tiba ke sini. Motornya kan ke sini toh. Otomatis kan ke sini ya. Biasanya ke sini ya. Misalkan banting kiri gitu ya. Banting kiri terus dia masuk ke bahu jalan. Kalau bahu jalannya kondisinya seperti ini bagaimana? Jatuh kan motornya. Anjlok gitu loh. Ya, bisa bayangin nggak? Aduh susah ini kalau menerangkan. Bisa bayangin? Atau keselip lah, Iya, selip lah ya. biasanya, Bu. Kalau Selip turun biasanya gitu, Bu. ya. Misalkan roda kalian di sini. Misalkan ya, di pinggir banget, di pinggir badan jalan. Di pinggir banget. Kan harus stabil loh. Stabil di sini tidak sampai jatuh ke sini gitu loh. Jatuh ke badan jalan, nggak sampai jatuh ke sini. Kalau jatuh kan terperosok. Nah, istilahnya tuh terperosok. Walaupun elevasinya bedanya cuma 5-8 cm, tapi kan nggak enak kalau terperosok. Kalau teman-teman tidak menguasai kendaraan kan bisa jatuh, terperosok, jatuh bisa bruk, jatuh ke kiri atau ke kanan. Iya kalau ke kiri, tidak ditampani kendaraan.
Kalau habis gini terus jatuhnya ke kanan, langsung bres, aduh, bahaya. Bisa bayangin? Bisa, Bu. Bisa ya? Nah itu. Nanti teman-teman kalau someday ada yang jadi PPK, ada yang di Dinas PU Bina Marga, perhatikan itu. Kalau peninggian badan jalan, lakukan juga, iringi juga dengan peninggian bahu jalan. Apalagi jalan-jalan yang di beton. Biasanya cuma ngurusi badan jalannya saja yang di beton. Sudah, kalau sudah di beton sudah, kanan kirinya nggak diperhatikan. Mau dia itu tanahnya dalam banget, wis gak diapa-apa no. Betapa bahayanya seperti itu. Apalagi kalau ada sepeda pancal ya, sepeda gowes. Kalau gowes itu kan jalannya di pinggir tau pasti, nggak mungkin kan di tengah, ya kan? Gowes di pinggir. Terus kalau misalkan dia mau minggir banget itu kan kemungkinan besar bisa jatuh gitu loh. Bisa bayangin ya? Tidak ada jawaban? Bisa, Bu. Bisa ya. Ya seperti itulah. Wes ya, saya lanjut. Dan di sini ada tabel penentuan lebar jalur dan bahu jalan. Di sini untuk jalan arteri, kolektor, dan lokal. Ada ideal, ada minimum. Ada jalur dan ada bahu. Ada volume lalu lintas harian rata-rata dengan satuan SMP per jam. SMP ini apa? SMP ini satuan mobil penumpang. Jika SMP-nya kurang dari 3.000, maka untuk jalan arteri, kolektor, dan lokal sekian lebarnya. Jika volume lalu lintas harian rata-ratanya antara 3.000 sampai 10.000, maka sekian. Jika sampai lebih dari 25.000, maka sekian. Nah, begitu. Kemudian ada namanya kemiringan melintang jalur lalu lintas. Bentar ya. Saya lanjutkan ya. Untuk kemiringan melintang jalur lalu lintas, ini bagaimana? Kemiringan melintang jalur lalu lintas di jalan lurus diperuntukkan terutama untuk kebutuhan drainase jalan. Air yang jatuh di atas permukaan jalan supaya cepat dialirkan ke saluran-saluran pembuangan. Kemiringan melintang bervariasi antara 2-3% untuk jenis lapisan permukaan dengan menggunakan bahan pengikat seperti aspal dan semen. Semakin kedap air lapisan tersebut, semakin kecil kemiringan melintang yang dapat digunakan. Ini ya, jadi fungsinya jalan itu miring agar airnya cepat pergi dari badan jalan. Begitu ya. Kemudian kemiringan melintang jalur lalu lintas ini, sedangkan untuk jalan dengan lapis permukaan belum menggunakan bahan pengikat seperti jalan berkerikil, kemiringan melintang antara 4-5%. Kemiringan melintang jalur lalu lintas di tikungan dibuat untuk kebutuhan keseimbangan gaya sentrifugal yang bekerja, di samping kebutuhan akan drainase. Besarnya kemiringan melintang yang dibutuhkan pada tikungan akan dibicarakan di bab tentang alignment horizontal. Masih ingat gaya sentrifugal? Ada yang masih ingat gaya sentrifugal? Halo? Ini teman-teman pada ngikut saya ya? Ikuti, Bu. Oh, ngikuti. Jadi gaya sentrifugal itu ini ya. Wah, itu ya. Misalkan ini di tikungan ya. Misalkan ini tikungan. Gaya sentrifugal itu ini loh, Nak. Masih ingat nggak? Ingatkah? Jadi kalau jalannya itu miring, pas di tikungan ya, jalannya belok. Itu kemiringannya jalannya itu akan begini.
Jadi dilintasi itu kayak di MotoGP gitu loh, Rek. Nah, jadi dia itu nggak kepelanting, nggak keluar track gitu. Itu yang bikin, itu yang namanya gaya sentrifugal. Jadi kemiringannya itu, jadi mulai dari lurus ini ya, mulai dari lurus di sini itu dia begini kemiringannya ya. Kemiringannya begini, kemudian makin miring, jadi kemiringannya ini loh, kemiringan dari as jalannya ini loh. Terus kan kalau yang sisi sini itu kan miringnya banget ya. Miringnya itu lebih ekstrim daripada yang di sini kan. Pernah merasakan kalau belok jalannya? Pernah, Bu, pernah. Jadi seakan-akan kita itu dibuangnya itu ke dalam gitu loh. Jadi kalau miringnya banget ke sana, miringnya banget ke arah sana, itu bisa-bisa kita itu terpelanting keluar dari jalan. Begitu. Kemudian ada yang namanya radius kemiringan. Juga di sini ada radius kemiringan. Jadi beloknya enak. Kalau pegang setir mobil itu tidak terlalu memutar. Setirnya itu tidak terlalu memutar banget. Tidak terlalu memutar ke kanan atau memutar ke kiri. Jadi cuma diputar sedikit aja. Dia udah ngikuti jalan ini. Bisa membayangkan omongan saya. Bisa, Bisa ya? Bu. Bisa ya? Begitu. Jadi ada perhitungannya sendiri. Nanti teman-teman untuk perhitungan kemiringan-kemiringan ini jalan belok, jalan naik turun itu dipelajari di geometrik jalan raya. Sekarang ngambil geometrik kan semester ini ya? Halo? Iya, Bu. Iya. Bu. Kalau nggak salah diajar Pak Anang sama Pak Gilang kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah itu. Dan kita masuk ke bahu jalan. Bahu jalan adalah jalur yang terletak di tepi jalur lalu lintas. Bahu jalan mempunyai kemiringan untuk keperluan pengairan air dari permukaan jalan dan juga untuk memperkokoh konstruksi perkerasan. Kemiringan bahu jalan normal antara 3 sampai 5%. Nah, ini loh. Ini kan bahu. Bahu ya, ini badan jalan. Kalau bahunya di sini bayangkan. Bayangkan kalau bahunya itu di sini. Apa yang terjadi? Tingkat keamanannya rendah apa tinggi? Tingkat keamanannya bagaimana teman-teman? Rendah ya, karena bisa menimbulkan kecelakaan. Begitu ya. Ini bahu jalan. Kemudian ada fungsinya. Fungsinya adalah ruang untuk berhenti sementara, ruang untuk menghindarkan diri saat-saat darurat, ruang untuk kelegaan para pengemudi, memberikan sokongan pada konstruksi, ruang untuk lintasan kendaraan-kendaraan patroli atau ambulans. Kemudian jenis bahu jalannya ada bahu lunak atau soft shoulder dan bahu diperkeras atau hard shoulder. Kalau bahu diperkeras biasanya dicor biasa tanpa tulangan. Dicor semen, pasir, kerikil. Gitu aja. Kalau bahu lunak biasanya bahu tanah berupa perkerasan tanah. Yang dipadatkan, biasanya dipadatkan atau tidak. Kemudian ada yang namanya median jalan. Median jalan itu apa? Bagian jalan yang secara fisik memisahkan dua jalur. Dia memisahkan dua jalur lalu lintas yang berlawanan arah. Fungsinya memisahkan dua aliran lalu lintas yang berlawanan, ruang tunggu bagi penyeberang jalan. Nah ini ya. Kan biasanya kita berhenti di tengah ya. Kalau ada mediannya yang berupa taman itu aman. Atau kerep itu aman. Kalau berhenti di marka, waduh, itu masih was-was. Kemudian ada penghijauan juga, mengurangi silau sinar lampu dari kendaraan yang berlawanan arah sama cadangan lajur. Cadangan lajur itu maksudnya apa, Bu? Cadangan lajur lah, mediannya itu nanti bisa digeser atau dihilangkan untuk menambah lajur atau menambah lebar badan jalan.
Kemudian median jalan dapat dibedakan median yang direndahkan dan median yang ditinggikan. Kalau direndahkan itu ya direndahkan, jeglong. Median jalannya itu jeglong. Jeglong itu cekung. Kalau yang ditinggikan yang ada kerepnya, kemudian dia ada elevasinya itu plus. Kalau yang ditinggikan elevasinya plus, kalau direndahkan elevasinya minus. Ya, median jalan. Nah ini seperti ini. Nah ini jeglong kan, cekung. Kemudian ini yang ditinggikan median jalannya. Kemudian ada lebar median itu macam-macam. Ini lebar minimum ada 2 meter. Kalau direndahkan minimum 7 meter. Kemudian ada yang namanya trotoar. Trotoar adalah jalur yang terletak berdampingan dengan jalur lalu lintas yang khusus digunakan untuk pejalan kaki atau pedestrian. Lebarnya sekian, antara 1,5 sampai 3. Kemudian ada namanya saluran samping, saluran drainase. Fungsinya untuk mengalirkan air dari muka perkerasan jalan ke bagian luar jalan. Kemudian menjaga supaya konstruksi jalan selalu berada dalam keadaan kering, tidak terendam air, alias tidak banjir. Kalau banjir berarti dipertanyakan perencanaan saluran drainasenya dulu bagaimana? Apakah kurang besar, kurang lebar, ataukah kurang dalam? Kapasitasnya seberapa? Kemudian apakah sudah memperhitungkan banjir curah hujan tertinggi? Curah hujan tertinggi itu tahun berapa? Bulan apa? Dia berapa milimeter? Itu memperhatikan curah hujan itu atau tidak, terus memperhitungkan debit banjir rancangannya atau tidak. Ini ranahnya drainase perkotaan, ya. Ranahnya drainase perkotaan itu diajari oleh Ibu Aziza. Kemudian ataukah bagaimana perilaku masyarakat di sekitar situ atau masyarakat di seluruh kota itu, apakah membuang sampah pada tempatnya atau tidak? Apakah kebiasaan membuang sampah di sungai? Apakah kebiasaan membuang sampah di got, di saluran drainase, dan macam-macam? Apakah kalau ada saluran drainase, lubang saluran drainase, apakah kebiasaan ditutup pakai batu, pakai kerikil, dan macam-macam? Maksudnya itu baik, agar kalau ada orang lewat, barangnya ada yang kecemplung di situ, ada yang jatuh di situ, biar enggak jatuh, ya kan ditutup. Tetapi kerugiannya apa? Yaitu airnya nggak bisa masuk ke tempatnya. Jadinya airnya mencari tempat lain. Akhirnya terjadilah banjir. Seperti sekarang, Malang bukan lagi kota pelajar, tetapi Malang adalah kota banjir. Ya, kalau hujan lebat itu sudah mulai banjir. Patung pesawat itu Sudimoro ke arah sana, ke kafe kopi-kopi itu langganan banjir. Langganan sekali. Kemudian Jalan Ayani itu banjir. Di mana-mana sekarang sudah terjadi banjir. Semoga ya segera ada penanganan dan kebiasaan untuk membuang sampah pada tempatnya. Kemudian di sini ada namanya talut. Talut jalan umumnya dibuat 2H banding 1V, 2 horizontal dibanding 1 vertikal. Kalau horizontalnya 2 meter, berarti vertikalnya 1 meter, 2 banding 1. Tetapi untuk tanah-tanah yang mudah longsor, talut jalan harus dibuat sesuai dengan besarnya landai yang aman, yang diperoleh dari perhitungan kestabilan lereng. Kestabilan lereng ini masuk ke ranah mekanika tanah 2. Ya. Mektan 2 ini menghitung kestabilan lereng. Berdasarkan keadaan tanah pada lokasi jalan tersebut, mungkin saja dibuat bronjong atau tembok penahan tanah, lereng bertingkat atau berm, atau hanya ditutupi rumput saja. Ada yang belum tahu bronjong itu yang mana? Sudah, Bu. Sudah? Yang sudah tahu semua? Ah, ini namanya bronjong. Kalau konstruksi talut di lumpur lapindo itu menggunakan bronjong. Itu contohnya bronjong. Itu lapindo, itu lerengnya, talutnya itu menggunakan bronjong. Nah, seperti ini ya. Ini bronjong. Kemudian apa lagi tadi? Tembok penahan tanah. Nah, ini tembok penahan tanahnya seperti ini. Seperti ini.
seperti ini. Seperti ini hancur nih tembok penahan tanahnya. Yang seperti ini, macam-macam ini. Nah, ini. Nah, silakan nanti ini ya, di browsing sendiri. Kemudian kita mengenal namanya istilah kerep. Kerep itu apa? Yang dimaksud dengan kerep adalah penonjolan atau peninggian tepi perkerasan atau bahu jalan, yang terutama dimaksudkan untuk keperluan drainase, mencegah keluarnya kendaraan dari tepi perkerasan, dan memberikan ketegasan tepi perkerasan. Kerep itu yang mana? Kerep itu ini loh. Nah, ini loh kerep. Ini loh kerep. Yang zebra-zebra tadi. Ini loh kerep. Ini. Ini namanya kerep. Untuk tepi trotoar dan untuk median. Nah, ini kerep. Nah, ini macam-macam. Ini kerep, bentuk kerepnya. Ada pengaman tepi juga. Pengaman tepinya dibedakan macam-macam. Loh, mana ini? Kok hilang? Nah, ada simpang jalan. Simpang jalan sebidang sama simpang jalan tak sebidang. Kalau simpang jalan sebidang itu yang ada lampu lalu lintasnya levelnya sama. Kalau simpang jalan tak sebidang itu seperti perlintasan kereta api sama flyover. Itu persimpangan tidak sebidang ya, teman-teman. Kalau jalan kalau di mana? Di lampu lalu lintas Arjosari itu tak sebidang. Contoh tak sebidang, perlintasan tak sebidang ya. Karena yang bawah itu yang lurus ke arah Karanglo, belok kanan ke Arjosari, di atasnya kan itu ada flyover ya. Nah, itu perlintasan tak sebidang. Kemudian ini ada jalan arteri, kolektor dan lokal, macam-macamnya. Kalau arteri itu melayani angkutan utama, ciri-cirinya perjalanannya jarak jauh. Jadi seperti Malang, Surabaya, Malang, Pasuruan, Malang, Probolinggo, itu jarak jauh. Kecepatan rata-ratanya tinggi, kecepatannya di atas 40 km per jam, minimal 60 km per jam. Kemudian jalan masuknya dibatasi secara efisien. Sangat minim ada jalan masuk ke gang-gang atau ke kampung atau ke perumahan, itu minim sekali. Itu ciri-cirinya jalan arteri. Misalnya seperti apa? Jalan tol, itu juga jalan arteri. Ya, jalan tol kan nggak ada ya, malah nggak ada jalan apa masuk ke kampung-kampung itu kan nggak ada jalan tol. Semua dipagar mulai dari awal sampai akhir. Kemudian kalau jalan arteri lainnya itu ya seperti Malang Pandaan, itu jalan arteri. Yang melintasi Lawang, Singosari itu arteri. Kemudian mana lagi ya? Antar kota lah istilahnya, pokoknya kasarannya antar kota, jalan antar kota. Kemudian ada jalan kolektor. Jalan kolektor melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk masih dibatasi. Idealnya seperti itu. Kemudian ada jalan lokal, melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk dibatasi. Ini klasifikasi jalan berdasarkan MST, muatan sumbu tunggal MST. Jalan kelas 1, kelas 2, kelas 3A, kelas 3B, kelas 3C. Macam-macam ya. Ukuran lebar, ini ya. Muatan dengan ukuran lebar tidak lebih dari 2,5 meter. Nah ini. Kemudian ini sama arteri. MST-nya, sumbu terberatnya yang diizinkan lebih besar dari 10 ton. Muatannya boleh lebih dari 10 ton. Kalau kelas 2, 10 ton. Maksimal 10 ton, kelas 2. Kalau kelas 3A, maksimal 8 ton. Kelas 3B, 8 ton ke bawah. Kelas 3C, 8 ton ke bawah. Dengan lebar, ini lebar dimensi kendaraannya 2,1 meter. Dan panjangnya tidak lebih dari 9 meter. Begitu. Ini klasifikasi kelas jalan. Kemudian ada wewenang pembinaan. Ada jalan negara atau jalan nasional,
dibina oleh pemerintah pusat, yaitu kementerian. Kalau provinsi ini dibina oleh Pemda tingkat 1, yaitu Pemda provinsi. Kalau kabupaten kota dibina oleh masing-masing pemerintah daerahnya, baik Pemkot ataupun Pemkab. Kalau jalan desa dibina oleh ini kelurahan, desa itu apa namanya? Lurah ya, kelurahan ya. Kalau di kota kelurahan. Kemudian kalau jalan khusus seperti jalan tol, kemudian jembatan Suramadu itu juga jalan khusus ya, dibina oleh suatu instansi satuan Suramadu. Hanya mengurusi Suramadu saja, begitu. Kemudian klasifikasi berdasarkan medan jalan, ada datar, bukit, ada gunung. Kalau datar itu kemiringan medannya kurang dari 3%, kalau bukit antara 3 sampai 25%, kalau pegunungan lebih dari 25%. Selesai. Begitu.